Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fadila, BP 2110911006. Pertama itu kekekalan massa, yang merupakan prinsip yang paling dasar. Secara teknik, massa tidak benar-benar kekal. Ternyata massa dan energi dapat dikonversi satu sama lain sesuai dengan malah terkenal yang itu dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1879 sampai 1955, yang dimana itu E sama dengan mc kuadrat. Yang kedua itu definisi laju aliran massa dan volume. Laju aliran massa adalah jumlah massa yang mengalir melalui satu penampang per satuan waktu, yang dinamakan dengan M, di mana titik di atas simbol digunakan untuk menunjukkan laju perubahan waktu, dan laju aliran volume adalah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Selanjutnya itu prinsip konversi massa, yang mana prinsip kekekalan massa untuk volume atur dapat dinyatakan sebagai perpindahan massa bersih atau dari volume atur selama selang waktu delta T sama dengan perubahan neto dari total massa dalam waktu atur selama delta T, yang dimana itu massa yang masuk dikurang massa yang keluar sama dengan delta M CV. Yang selanjutnya itu hukum pertama termodinamika, pada dasarnya merupakan ekspresi dari prinsip kekekalan energi, juga disebut keseimbangan energi. Neraca umum massa dan energi untuk sistem apapun yang mengalami proses apapun dapat dinyatakan sebagai energi yang masuk kurang energi keluar sama dengan perjumpaan energi sistem. Proses termodinamika yang melibatkan volume atur biasa dipertimbangkan dalam dua kelompok. Yang pertama, aliran fluida steady atau stabil, merupakan aliran ketika kondisi atau kecepatan tekan dapat bervariasi namun tidak berubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua itu fluida unsteady, itu tidak stabil, merupakan aliran pada suatu titik fluida di mana kondisinya berubah seiring berjalan waktu, sehingga aliran tersebut dikatakan tidak stabil. Baik, untuk selanjutnya itu hukum kedua termodinamika, yang itu menyatakan bahwa proses terjadinya dalam arah tertentu, bukan sembarang arah. Suatu proses tidak akan terjadi kecuali jika memenuhi yang pertama. Dan yang kedua, hukum kedua termodinamika, benda yang dapat menyerap atau menolak panas dalam jumlah terbatas secara isotermal disebut reservoir energi termal atau reservoir panas. Dari hasil percobaan para ahli menyimpulkan bahwa mustahil untuk membuat sebuah mesin kalor yang mengubah panas seluruhnya menjadi kerja, yaitu mesin dengan efisiensi termal 100%. Kemustahilan ini adalah dasar dari pernyataan hukum kedua termodinamika sebagai berikut, yaitu bunyinya adalah: mustahil bagi sistem manapun untuk mengalami sebuah proses di mana sistem menyerap panas dari reservoir pada suhu tunggal dan mengubah panas seluruhnya menjadi kinerja mekanik, dan sistem berakhir pada keadaan yang sama seperti keadaan awal. Contohnya tuh seperti kopi panas, yang dimana apabila diletakkan di pada suhu ruangan, temperatur panas yang tinggi tersebut akan berangsur-angsur turun menjadi rendah. Tapi temperatur dari rendah ke tinggi tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya kalor yang didukung. Seperti itu contoh pada hukum termo kedua. Selanjutnya pernyataan Kelvin Planck tentang hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa mesin kalor tidak dapat melakukan kerja neto sambil menukar kalor dengan reservoir tunggal. Pernyataan kedua tentang hukum kedua menyatakan bahwa tidak ada perangkat yang dapat mentransfer panas dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas tanpa mempengaruhi lingkungan. Perangkat yang melanggar hukum termodinamika pertama atau kedua disebut mesin gerak abadi. Yang selanjutnya itu suatu proses dikatakan reversible jika sistem dan lingkungan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Proses lain tidak dapat dirubah. Efek seperti gesekan, pemuaian atau kompresi non quasi equilibrium, dan perpindahan panas melalui benda hingga menggunakan simbol sifat lebih komprehensif. Perbedaan membuat proses tidak dapat diubah. Ini disebut irreversibilitas, sehingga harus dijelaskan dengan pemecahan persamaan. Oke, selanjutnya itu siklus Carnot. Ada siklus reversibel yang terdiri dari 4 proses reversibel, 2 isotermal dan 2 adiabatik. Prinsip Carnot menyatakan bahwa efisiensi termal dari semua mesin kalor reversibel yang beroperasi di antara kedua reservoir yang sama adalah sama. Dan tidak ada mesin panas yang lebih efisien daripada yang reversibel yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama. Pernyataan ini membentuk dasar untuk menentukan skala suhu termodinamika yang berhubungan dengan perpindahan panas antara perangkat reversibel dan perangkat reservoir
suhu tinggi dan rendah. Sekian. Oke, untuk yang bab 7 itu entropi. Hukum kedua termodinamika mengarah ke definisi properti baru yang disebut dengan entropi, yang merupakan kuantitatif ukuran gangguan mikroskopik untuk suatu sistem. Kuantitas apapun yang integral simplesnya nol adalah properti, dan entropi adalah didefinisikan sebagai persamaan yang di samping. Untuk kasus khusus reversible internal isothermal, proses itu memberi seperti rumus di samping, dan bagian ketidaksetaraan dari ketidaksetaraan Celsius digabungkan dengan definisi entropi menghasilkan ketidaksetaraan yang dikenal sebagai peningkatan prinsip entropi, dinyatakan sebagai rumus yang di samping. Bagian ketidaksetaraan dari ketidaksetaraan Celsius adalah definisi entropi mengarah pada ketidaksetaraan yang dikenal sebagai prinsip peningkatan entropi. Sekian adalah entropi hasilnya. Perubahan entropi terkait dengan perpindahan panas, aliran massa, dan tidak dapat diubah. Perpindahan panas ke dalam sistem meningkatkan entropi, dan perpindahan panas keluar sistem menurunkan entropi. Efek irreversible selalu meningkatkan entropi. Cukup sekian dari summary dari bab 5, 6, 7 saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.